魂力虽然不高，但他的极致之冰令我的魂凤凰邪火了。橙色之魂，凤凰火，白虎破灭杀，耀之环。风神上的施压临近生灵之力，这边魂冲击。Di episode sebelumnya Huo Yuhao meninggalkan Akademi Shrek untuk mencari ramuan obat yang dapat menyelamatkan hidup Wang Donger, namun ketika di perjalanan, tepatnya di lokasi yang bernama Heaven Door City, Yuhao dihadang oleh tentara dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Lanjut cerita ketika para tentara Kekaisaran Jiwa Surgawi mengeluarkan senjata mereka dan menembakkannya ke arah Yuhao, sebuah penghalang jiwa tiba-tiba membentang dari tubuh Huo Yuhao dan menyelimuti mereka berdua. Sinar laser yang ditembakkan segera dipantulkan kembali sementara Huo Yuhao mengaktifkan pendorong jiwanya dan bergegas melarikan diri dengan kecepatan seperti kilat. Tinju Musue terkepal erat saat melihat Yuhao melarikan diri. Salah satu insinyur jiwa berbisik kepada Musue mengatakan, "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melapor kepada atasan dan meminta bala bantuan?" Kemarahan di wajah Musue menghilang dan dia dengan dingin menjawab mengatakan, "Tidak perlu, saya bisa tahu dari perilaku mereka bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Ayo kembali, saya akan melaporkan ini kepada atasan." Sementara Huo Yuhao dan Wang Qiwer terus terbang, hutan besar secara bertahap mulai terlihat di kejauhan. Mereka akan mencapai tujuan mereka sesuai dengan instruksi peta. Wang Qiwer menatap ke hutan besar di depan mereka dan berkata, "Apakah ini tempatnya?" Huo Yuhao mengangguk dan mengeluarkan peta. Yuhao bergumam mengatakan, "Menurut tanda-tanda peta, tempat yang kita cari penuh dengan bahaya." Wang Qiwer acuh tak acuh dan mengatakan, "Ini hanya hutan Sun kecil, jangan lupa bahwa saya tinggal di hutan Great Stardow sendirian selama setahun." Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya dan membaginya kepada Wang Qiwer saat mereka melanjutkan perjalanan. Deteksi spiritual Huo Yuhao saat ini bisa mencapai radius 50 meter dan dia bisa mencapai 100 meter jika dia fokus pada satu arah. Huo Yuhao dan Wang Qiwer melangkah memasuki hutan pengaturan matahari. Sesaat kemudian binatang buas muncul dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Hewan-hewan jiwa ini sangat lemah. Huo Yuhao dan Wang Qiwer bahkan tidak harus melepaskan aura mereka dan hewan-hewan jiwa sudah berlari menjauh. Wang Qiwer mengerutkan kening dan berkata, "Mereka semua binatang jiwa berumur 10 tahun, tempat ini sangat tandus dan tidak subur." Huo Yuhao berkata, "Kamu tidak bisa membandingkan tempat ini dengan hutan Great Stardow." Pada akhirnya hutan Stardow adalah salah satu tempat paling menonjol di seluruh benua dan kawasan pembantaian wilayah inti sebanding dengan daerah inti di ekstrim utara bersama dengan 3 tempat lain yang sangat berbahaya. Hutan Stardow juga dikenal sebagai salah satu dari 5 daerah terlarang. Huo Yuhao dan Wang Qiwer mempercepat langkah mereka dan berkelana lebih jauh menelusuri hutan pengatur matahari. 2 jam berlalu dan mereka telah berada jauh di kedalaman hutan pengatur matahari. Huo Yuhao sangat terkejut karena mereka telah pergi jauh ke dalam hutan pengaturan matahari namun dia masih belum mendeteksi binatang buas yang kuat dengan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao memutuskan untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, "Yuhao, aku tidak tahu kenapa tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, ada perasaan gelisah di hatiku, sepertinya hutan pengaturan matahari memang memiliki beberapa bahaya tersembunyi." Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah kamu tahu dari mana perasaan gelisah ini berasal?" Wang Qiwer melirik Yuhao dan berkata, "Itu datang dari arah yang kita tuju, tempat yang kita tuju adalah sumber bahaya." Huo Yuhao mengerutkan kening saat berbicara mengatakan, "Saya merasa bahwa semakin kita menuju tempat itu semakin sedikit binatang jiwa yang kita temui." Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, "Itu yang paling menakutkan. Binatang buas menghuni daerah ini namun mereka tidak berani ke tempat itu. Ini menunjukkan betapa berbahayanya area ini. Saya pikir tidak akan lama kita akan menghadapi bahaya ini secara langsung." Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia dengan santai menemukan tempat duduk. Mereka duduk berhadapan secara diam-diam sementara mereka beristirahat.
Singkat cerita, sore hari telah tiba dan mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka. Karena tempat ini penuh dengan bahaya, Wang Qiwer segera mengeluarkan tombak naga emasnya untuk berjaga-jaga sementara Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya dan memfokuskan pada satu arah dari waktu ke waktu. Huo Yuhao merasa sedikit gelisah, dia memiliki perasaan tidak menyenangkan, seperti ada sesuatu di sekitar mereka yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Huo Yuhao menghentikan langkahnya dan berbalik ke arah Wang Qiwer sembari mengatakan, "Saya berpikir ada sesuatu yang salah." Wang Qiwer mengamati sekelilingnya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Apakah kamu menyadari bahwa cahaya di sekitar kita jauh lebih lemah dari sebelumnya?" Huo Yuhao menjawab mengatakan, "Mungkinkah itu karena langit yang semakin gelap?" Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini masih sore, bahkan jika kita pergi lebih jauh ke utara, tidak mungkin ada sedikit cahaya. Selain itu tidak ada awan yang menghalangi matahari dan kamu dapat melihat bayangan pohon di tanah. Bagaimana langit bisa menjadi gelap dalam waktu 15 menit? Hanya ada satu kemungkinan yang dapat menyebabkan cahaya redup dan melemahkan." Wang Qiwer segera memerintahkan Yuhao untuk menggunakan deteksi spiritual untuk mengamati bagaimana udara di sekitar mereka berubah. Kemudian Wang Qiwer mengarahkan agar Yuhao membandingkan udara yang ada di langit dan udara di sekitar mereka. Huo Yuhao segera memusatkan perhatiannya dan menggunakan deteksi spiritual di udara di depannya. Dia menemukan sesuatu yang berbeda saat dia berkonsentrasi. Mata rohnya menemukan kesulitan untuk membedakan debu halus yang melayang di udara. Partikel-partikel debu ini berwarna putih pucat. Partikel-partikel debu ini jelas tidak akan berada di sini dalam keadaan normal. Huo Yuhao melompat ke udara dan mengaktifkan alat jiwa terbangnya. Dia menatap ke bawah dan terlihat seluruh hutan pengaturan matahari dipenuhi dengan kabut tipis. Dia segera kembali ke hutan dan menyampaikan apa yang dia lihat ke Wang Qiwer. Wang Qiwer sedikit terkejut setelah Yuhao menjelaskan semuanya. Wang Qiwer bergumam mengatakan, "Ini kabut beracun, udara di sini dipenuhi dengan racun. Racun ini tidak bisa dianggap enteng, ini bukan sesuatu yang bisa kita lawan hanya dengan kekuatan jiwa kita. Apa yang kita lakukan?" Huo Yuhao menjawab mengatakan, "Saya punya solusi untuk ini. Meskipun solusi ini tidak sempurna, ini akan meningkatkan peluang kita untuk menjelajah lebih dalam, namun ini cukup berbahaya." Huo Yuhao melepaskan alat jiwa benteng segala medan miliknya. Wang Qiwer di sampingnya dengan acuh tak acuh mengatakan, "Apakah kamu akan menggunakan alat jiwa ini untuk menerobos racun? Itu sama sekali tidak mungkin. Kabut beracun di dalam terlalu padat dan kamu bahkan tidak bisa menentukan arah yang tepat untuk pergi. Selain itu saya yakin bahwa racun beracun tertentu sangat korosif, sehingga logam secara bertahap akan menjadi tidak berfungsi dan bahkan bisa meleleh. Kamu pikir benda ini bisa menangkis semua racun? Berhenti bermimpi." 2 jam berlalu sebelum pada akhirnya Yuhao selesai memperbaiki benteng pengemudi sendiri. Segala medan dan langit mulai berubah gelap. Yuhao bertanya mengatakan, "Qiwer, pada jam berapa gas beracun ini paling tebal dan kapan itu yang tertipis?" Wang Qiwer menjawab dengan dingin mengatakan, "Ini yang paling tebal dan paling tipis di tengah hari." Mata Huo Yuhao terpejam sembari mengatakan, "Karena itu masalahnya, mungkin karena pagi hari jauh lebih lembab daripada siang hari itu, sinar matahari paling kuat di siang hari dan kelembaban di dalam racun ini sebagian akan menguap di bawah sinar matahari langsung." Huo Yuhao memejamkan matanya dan mulai bermeditasi di samping api unggun. Malam berlalu dengan cepat dan matahari mulai terbit dari barat. Huo Yuhao mengaktifkan alat jiwa terbangnya dan melayang ke langit untuk memonitor racun di sekitarnya. Racun di pagi hari tampak lebih padat dan dia bisa melihat kabut putih samar di sekitar lokasi mereka. Huo Yuhao menyesuaikan ketinggiannya dari waktu ke waktu sehingga dia bisa memantau situasi dengan lebih baik. Saat matahari semakin terik, racun di sekitar mereka juga semakin menipis. Huo Yuhao berbalik ke arah Wang Qiwer dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka semakin memasuki kedalaman hutan, Huo Yuhao dan Wang Qiwer dapat dengan jelas melihat bahwa racun di sekitarnya mulai lebih tebal dan padat. Mereka terus memasuki hutan pengaturan matahari beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Wang Qiwer maju dan menekan ke bawah. Cahaya keemasan meletus di tengah raungan naga yang dalam ketika kekuatan menakutkan menekan udara di sekitar mereka. Wang Qiwer menciptakan kawah yang dalam di tanah saat ledakan terus berdering dan tanaman berwarna-warni di bawah tanah dihempaskan ke segala arah.
Huo Yuhao segera mengaktifkan pelindung jiwa kelas 6-nya dan dengan cepat mulai mengamati sekelilingnya. Area di sekitar mereka berwarna-warni sehingga semuanya terlihat seperti pelangi. Tanaman beraneka warna muncul dari bawah tanah dan menutupi setiap area. Wang Qiwer sedikit terkejut ketika dia mengamati sekelilingnya. Wang Qiwer bergumam mengatakan, "Ini aneh, racun di tanah tidak sepadat di langit." Huo Yuhao menjelaskan mengatakan, "Awan dan kabut selalu menembus dan melayang ke atas. Saya sudah memperhatikan ini, meskipun racunnya padat di bagian ini, jelas bahwa itu melayang ke atas, jadi racun di tanah mungkin tidak beracun seperti di atas kita, namun awan-awan racun berwarna-warni ini masih sangat berbahaya. Saya bisa merasakan racun dapat merusak penghalang pelindung saya." Sementara Yuhao terus menelusuri hutan, energi dingin mengembun di bawah kakinya dan lapisan es muncul di tanah setiap kali dia melangkah. Terlihat tulang dan kerangka raksasa muncul di sekitar mereka saat mereka semakin jauh ke dalam hutan. Tulang-tulang itu memiliki warna-warni racun di sekitar mereka. Tulang-tulang ini adalah sisa-sisa binatang buas yang telah binasa karena racun. Huo Yuhao dan Wang Qiwer menarik napas dingin saat mereka saling memandang. Wang Qiwer bergumam mengatakan, "Sisa-sisa kerangka ini telah menjadi nutrisi untuk racun-racun. Racun terus-menerus membunuh makhluk hidup lain dan bahkan burung-burung yang terbang di atas langit telah menjadi korban. Siklus ini telah membuat racun tumbuh semakin kuat. Mungkin setelah ribuan tahun, seluruh hutan pengaturan matahari ini akan menjadi hutan beracun." Huo Yuhao bergumam mengatakan, "Mengapa aku merasa seperti awan beracun ini memiliki kehidupannya sendiri? Saya benar-benar yakin bahwa target saya terletak di lembah di belakang awan beracun itu." Wang Qiwer tiba-tiba menurunkan suaranya dan berkata, "Saya ingat sekarang, saya tahu tanaman apa ini. Tanaman ini merupakan bunga fosfor giok dari 7 mutlak, salah satu tanaman yang sangat berbahaya di dunia." Huo Yuhao terkejut dan bertanya apa itu bunga fosfor giok 7 mutlak. Wang Qiwer menatapnya dengan mata serius dan berkata, "Awan-awan beracun ini memang memiliki kehidupan dan kehidupan ini berasal dari bunga fosfor giok 7 mutlak ini." Sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yuhao saat ia bertanya mengatakan, "Apakah kamu mengatakan bahwa bunga-bunga ini adalah binatang berjenis tumbuhan jiwa?" Wang Qiwer mengangguk dan berkata, "Bunga fosfor giok 7 mutlak adalah salah satu tanaman paling beracun di dunia dan dikenal sebagai racun korosif nomor 1. Jika seseorang terkena racun ini, tubuh fisiknya akan membusuk dan akan menderita rasa sakit yang hebat. Namun bunga ini juga sangat langka dan berharga. Bunga ini sangat diimpikan oleh setiap master jiwa tanaman. Jika master jiwa tipe tanaman mendapatkan bunga fosfor giok dari 7 mutlak sebagai cincin jiwa mereka, maka master jiwa itu akan memiliki racun bunga yang intens." Mata Huo Yuhao melebar, suaranya tanpa sadar terdengar mengatakan, "Apa kau memberitahuku bahwa area yang setidaknya memiliki lebar 1 km dan mungkin membentang di sekitar seluruh lembah dipenuhi dengan bunga fosfor giok dari 7 binatang jiwa absolut? Ada begitu banyak dari mereka, namun mereka masih bisa dianggap sebagai spesies yang terancam punah." Alis Wang Qiwer terangkat saat dia berkata, "Saya juga sangat terkejut dengan fakta ini. Menurut apa yang saya tahu, bunga fosfor giok 7 mutlak suka hidup berkelompok tetapi kemampuan reproduksinya mengerikan. Mereka memiliki persyaratan ketat untuk lingkungan mereka dan mereka harus menyerap sejumlah besar nutrisi untuk mempertahankan diri selama proses pertumbuhan mereka." Wang Qiwer mengerutkan kening dan lanjut berkata, "Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa segala sesuatu di dunia memiliki kelemahan? Bunga-bunga itu kuat tetapi pasti ada sesuatu di dunia ini yang bisa mengatasinya. Saya juga tahu kelemahan mereka." Huo Yuhao terkejut dan berkata, "Kenapa kamu belum memberitahuku sebelumnya?" Wang Qiwer menjelaskan bahwa bunga giok fosfor takut dingin. Jika Yuhao menyalurkan domain esnya ke tingkat ekstrim, bunga fosfor giok 9 mutlak pasti akan takut kepada Yuhao. Huo Yuhao melangkah maju sembari bergumam pelan di dalam hatinya mengatakan, "Jadi bunga giok fosfor tidak takut api tetapi takut dingin yang ekstrim. Tidak heran Paman Niutian berpikir bahwa aku memiliki kemampuan untuk menjelajah ke tempat ini." Huo Yuhao menemukan tempat yang relatif datar untuk duduk. Dia mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Huo Yuhao sudah menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati bunga giok fosfor di sekitarnya. Sesaat kemudian putri salju kecil keluar dan melayang di sebelah Yuhao.
mata biru besar Putri Salju mengalir dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Dia menunjuk ke awan racun dan melambaikan jari-jarinya. Huo Yuhao terkejut ketika dia bertanya kepada Putri Salju mengatakan, "Kamu tidak takut racun?" Putri Salju mengangguk dan segera mengeluarkan ultimate ice-nya. Racun berwarna-warni dengan cepat mulai menghilang setelah kemunculan Putri Salju. Suara malas Skydream muncul di benak Huo Yuhao mengatakan, Ultimate es adalah counter terbaik untuk semua racun di dunia. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut ketika dia berbicara dalam benaknya mengatakan, "Kakak Tianming, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Skydream menjawab bahwa dia baru saja terbangun dari tidurnya. Wanita salju berbalik di udara dan terbang kembali ke arah Yuhao. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Huo Yuhao dan Wang Qiuer. Awan beracun di sekitar mereka langsung dihilangkan dan tidak ada yang tersisa untuk mengancam mereka sama sekali. Huo Yuhao menoleh ke arah Wang Qiuer ketika dia tertawa dan berkata, "Sepertinya Ultimate Ice bisa melawan racun akut." Wang Qiuer mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya begitu, jika itu masalahnya, maka Ultimate Api kemungkinan juga bisa melawan racun." Huo Yuhao berkata, "Jangan bicara tentang semua itu, mari kita lihat apakah kita bisa menjelajah lebih dalam ke lembah." Mereka mulai berjalan menuju bunga fosfat giok sementara Putri Salju melindungi mereka. Hawa dingin yang kuat dari tubuh Putri Salju membuat bunga-bunga itu menutup satu persatu dan awan racun di sekitar mereka menghilang secara terus-menerus. Tepat ketika mereka akan memasuki lembah, Wang Qiuer memutar matanya dan tombak naga emas muncul di tangannya.